Jelas sekali. Ini adalah kitab suci terjemahan Dunia Baru. Ini adalah kitab suci agama Kristiani. Di situ dijelaskan bahwa babi itu haram. Itu adalah alasan ayah saya yang ditanyakan kepada pendeta atau petinggi agama. Kalau di gereja saya yang dulu, gereja saya saksi-saksi. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari seorang mualaf cewek, dan dia ngakunya dari Kristen. Dan alasan kenapa mualaf itu juga mirip-mirip lah dengan mualaf yang lainnya. Mari kita lihat siapakah dia sebenarnya, Kristen atau bukan, dan apa alasannya dia menjadi mualaf. Alasan pokok ayah saya meninggalkan ajaran agama kami atau gereja kami sebelumnya. Yang pertama itu Kejadian 17 ayat 14. Jadi kita buka. Ini saya memegang kitab suci Imat Kristiani, kitab kami sebelumnya, kitab di gereja kami sebelumnya. Kita buka Kejadian 17 ayat 14. Kejadian 17 ayat 14. Kalau kalian penasaran ataupun ingin lebih akurat dengan penjelasan saya, kalian bisa cek di sini. Ini adalah searching dari Google. Kalian cari aja Kejadian 17.2:14 atau ayat 14. Di sini saya akan bacakan artinya. Itu seperti ini ya. Dan laki-laki tidak bersunat yang daging dari kulit hitamnya tidak disunat, jiwa itu harus dimusnahkan di antaranya. Jelaskan, kitab mereka sendiri menganjurkan laki-laki untuk disunat. Itu ayat yang pertama. Oke, lanjut saja. Ayat yang kedua itu adalah 1 Korintus 11 ayat 6. Kita buka lagi 1 Korintus 11 ayat 6. Oh ya, saya juga buat di sini pencarian di Google, searching dari Google. Kalian juga bisa lihat 1 Korintus ayat 6. Saya bacakan ya. Di situ dijelaskan, sebab jika seseorang wanita tidak mengenakan tudung, biarlah rambutnya dipotong. Tetapi jika bagi seorang wanita adalah aib untuk dipotong rambutnya atau dicukur, biarlah ia mengenakan tudung. Di situ jelas sekali anjuran lebih baik wanita mengenakan tudung. Jika tidak, lebih baik rambutnya dipotong. Itu ayat yang kedua. Oke, ayat selanjutnya itu Ulangan 14 ayat 8. Saya buka lagi. Ulangan 14 ayat 8. Seperti biasa, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah searching atau pencarian dari Google. Kalian cari aja Ulangan 14 ayat 8 seperti yang tadi saya bilang ya. Bunyinya seperti ini. Juga babi, karena berkukuh berlah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Kamu tidak boleh memakan dagingnya, dan kamu tidak boleh menyentuh bangkainya. Jelas sekali. Ternyata dia dari saksi Yehova. Nah, mungkin orang-orang Islam itu menganggap saksi Yehova ini adalah Kristen gitu ya. Padahal bukan. Jadi saksi Yehova itu adalah bidat Arius masa kini lah. Karena sama ya, mereka itu menolak Tritunggal, menolak ketuhanan Yesus, dan ada ajaran-ajaran yang lain yang berbeda dengan kekristenan. Nah, jadi sekali lagi, saksi Yehova bukanlah Kristen. Dan kemudian alasannya cewek ini dan keluarganya mualaf karena di dalam Alkitab ada perintah untuk bersunat. Nah, tapi kenapa kok nggak bersunat gitu ya? Nah,
Jadi di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 ini ceritanya begini. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham, yaitu yang biasanya disebut dengan covenant atau perjanjian kekal. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham ini ditandai dengan sunat. Jadi semua yang ada di dalam rumahnya, keturunan Abraham harus disunat, dikerat kulit katanya. Nah, apa alasannya mereka harus disunat? Salah satunya adalah untuk membedakan bahwa Abraham dan keturunannya ini adalah umat pilihan Allah. Jadi mereka harus dibedakan dengan orang-orang kafir yang tidak bersunat. Itu adalah salah satu alasannya. Nah, kemudian dari sinilah keturunan Abraham semuanya disunat, baik Ishak, Yakub, dan semua keturunannya dari orang-orang Israel sampai sekarang itu disunat. Nah, bertolak dari sini, setelah orang-orang Yahudi, beberapa orang Yahudi ada yang percaya kepada Yesus, mereka masih memperdebatkan tentang sunat ini. Jadi menurut mereka, setelah percaya Yesus, mereka juga harus tetap melakukan tradisi Yahudi, yaitu sunat. Ini adalah salah satu syarat untuk diselamatkan, padahal tidak. Nah, apa yang tertulis di dalam Alkitab selanjutnya? Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan demikian, kalau kamu terpanggil dalam keadaan bersunat, ya kamu jangan meniadakan tanda-tanda sunat itu, gitu kan. Tapi kalau kamu dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, ya jangan mau disunat. Karena di sini itu yang terpenting bukan bersunat atau tidak bersunat, melainkan yang paling penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, jadi gimana nih orang Kristen itu bersunat atau enggak? Alkitab bilang, tadi sudah saya sampaikan tadi itu, yang paling penting bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat hati. Jadi sunat hati yang dimaksud di sini itu adalah memotong atau membuang semua yang buruk, kotoran-kotoran di dalam hatimu, benci, kemarahan, sakit hati, iri, pokoknya semua segala yang jahat ini dibuang, kemudian diganti yang baru oleh Tuhan, dan kita hidup baru bersama dengan Kristus, itu maksudnya. Dan siapa sih yang bilang orang Kristen nggak ada yang sunat? Ada kok. Saya sunat sejak dari kecil. Dan orang Jawa itu tradisinya adalah sunat meskipun Kristen. Saya nggak tahu teman-teman yang lain ya. Pasti banyak juga yang disunat. Nah, bagaimana dengan yang tidak disunat? Nggak masalah kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi itu. Jadi yang terpenting itu bukan disunat atau tidak disunat, melainkan mentaati hukum-hukum Allah. Nah, itu ya, seperti itu ya, disunat baik, tidak disunat juga tidak masalah. Itu tidak akan menghilangkan keselamatanmu di dalam Kristus. Yang kedua, mengenai tudung kepala. Jadi ini yang seringkali diklaim memang ya, sunat, tudung kepala, kemudian tadi apa itu ya, masalah haram dan halal gitu ya. Nah, kita kembali ke tudung kepala. Nah, orang-orang Islam beranggapan bahwa tudung kepala di sini itu yang dimaksud di sini adalah jilbab. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 6 seperti yang disebutkan oleh Mbak tadi itu, tudung kepala dalam bahasa aslinya adalah kata kalupto, yang artinya adalah penutup atau tudung kepala yang menutupi kepala. Dan itu bukan seperti jilbab yang tertutup seperti itu ya, hanya penutup seperti itu. Nah, kenapa Paulus memerintahkan orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus yang perempuan untuk mengenakan tudung kepala? Jadi seperti ini ceritanya. Makanya penting bagi orang Kristen membaca Alkitab dengan benar secara berurutan dan belajar. Kalau tidak tahu itu tanya. Jadi sejarah Korintus kuno ini adalah kota yang terkenal di Romawi kuno. Jadi kota ini adalah kota yang letaknya sangat strategis dan merupakan jalur perdagangan. Banyak orang yang lewat dan kemudian singgah di sana. Kota Korintus terkenal dengan tabiat buruknya, yaitu dengan prostitusinya.
Dan salah satu yang mempelopori prostitusi itu adalah kuil Dewi Afrodit atau Dewi kecantikan, Dewi kesuburan, Dewi hawa nafsu. Nah, itu adalah ada di Athena dan Korintus. Nah, makanya Paulus memerintahkan orang-orang Korintus yang perempuan, jemaat di Korintus, untuk mengenakan tudung kepala. Kenapa? Karena perempuan yang tidak mengenakan tudung kepala di Korintus itu adalah pelacur bakti. Mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani di kuil Dewi Afrodit. Jadi siapapun boleh ke kuil Dewi Afrodit melakukan pemujaan ke Dewi Afrodit dengan cara melakukan seks bebas dengan pelacur bakti itu. Kemudian tentang yang perempuan dipotong rambutnya gitu ya. Nah, jadi ada dua perempuan yang tadi itu nggak pakai tudung kepala dan dipotong rambutnya. Kalau yang nggak pakai tudung kepala ini adalah perempuan pelacur. Dan yang dipotong rambutnya, rambut pendek maksudnya, di zaman Yunani kuno adalah perempuan yang menyukai sesama jenis atau lesbi. Makanya penting bagi perempuan untuk menghormati Allah dan suaminya dengan memakai tudung kepala supaya tidak sama dengan pelacur atau perempuan yang lesbian tadi. Jadi seperti itu. Tapi beda di kisah yang lain ya. Kalau di sejarahnya Yehuda dengan Tamar beda. Nah, di sana perempuan terkadang mereka itu juga mempertelekung. Nah, inilah pentingnya belajar teks dan konteks, sejarah dan budaya di masing-masing tempat di mana Alkitab itu ditulis. Makanya ini adalah pelajaran yang penting supaya kita tidak salah kaprah dan akhirnya kita bingung sendiri dan kemudian tersesat. Jadi ceritanya seperti ini, kenapa perempuan di Korintus harus memakai tudung kepala, bukan jilbab tapi tudung kepala. Nah, yang ketiga tentang makanan yang haram, yaitu babi di Imamat 11 ayat 4 dan seterusnya. Kok hanya babi yang Mbak sebutkan? Jangan merasa Mbak paling baik atau saudara-saudaraku muslim paling benar dan melakukan hukum Taurat karena makan babi ya. Karena di Imamat 11 ayat 4 dan seterusnya, yang haram tidak hanya babi, tapi pelanduk, kelinci, onta. Daging onta haram, tapi Anda meminum kencingnya dan kotorannya diperas, airnya boleh diminum. Di kami tidak boleh. Nah, jadi jangan berpikir kalau melakukan yang satu kemudian yang lain tidak dilakukan, Anda adalah orang yang paling melakukan hukum Taurat. Kemudian ada yang haram lagi yang tidak boleh dilakukan, yaitu binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisi. Siapa yang suka makan belut? Siapa yang suka makan lele, patin, cumi, kerang, kepiting? Ayo. Dalam perjanjian lama itu adalah binatang haram, tidak boleh dimakan. Jadi Anda makan nggak tadi Mbak? Pasti makan. Nah, sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya dan membuat kita tidak gagal paham lagi dengan Alkitab. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.